Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Magadang Umaga. Bener ya saya ngomongnya. Ya baru 4 hari ini hari keempat saya di Manila. Saya mengikuti conference, nangkep dikit-dikit belajar bahasa Tagalog gitu ya. Anyway, perkenalkan nama saya Himawan. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3. Tolong jangan sampai ketukar angkanya, ya. Istri 1, anak 3, ya, jangan kebalik angkanya. Dan saya sehari-hari dipercaya untuk memimpin menjadi direktur eksekutif sebuah lembaga pelayanan keluarga Family First Indonesia. Pas seperti halnya ketika Allah menciptakan Adam dan kemudian dipertemukanlah mereka, dan Adam ketika bangun dia melihat, wow man, wow man. Itu kenapa wanita disebut woman sampai sekarang, wow man gitu ya. Dan kemudian, wah inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, gitu ya. Nah, that's why. Dan kemudian setelah Allah melihat, waduh udah komplit gitu ya, Tuhan memberkati mereka, kasih mandat mereka, bercucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, subdue it gitu ya. Kelola itu semuanya, dan kemudian Allah menutup hari ke-6 dengan firman Tuhan mencatat bahwa Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Perfecto, kata Tuhan. Dan hari ke-7 kita sama-sama tahu Tuhan sela dan Tuhan menikmati fellowship-nya dengan manusia ciptaannya. Dan keluarga menjadi institusi yang Tuhan pakai. Ketika Tuhan jengkel melihat manusia begitu bejat, begitu rusaknya, Tuhan mau musnahkan semua, tapi Tuhan punya satu favor pada satu keluarga. Family again. Keluarganya Nuh. Dikasih privilege. Mulai dari keluarga yang baru ini, Tuhan membuat sebuah covenant yang baru. Setelah melihat ketaatan Nuh yang luar biasa, bagaimana istri, anak mantunya luar biasa taatnya sama Tuhan, Tuhan langsung ngomong, mulai saat ini aku gak akan lagi memusnahkan seperti saat ini, dan aku akan buat perjanjian yang baru melalui this family. Tapi kita sama-sama tahu ceritanya, manusia crooked lagi, jadi belok lagi, menyimpang lagi, dan kemudian Tuhan pilih satu keluarga lagi, keluarganya Abraham. Yang Tuhan panggil, Tuhan secluded, Tuhan kuduskan, Tuhan singkirkan, Tuhan buat special, dididik benar-benar. Keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. And then again manusia itu dalam dosa, dan seterusnya kita sama-sama tahu ceritanya, ada another family yang Tuhan pilih. Jadi keluarga ini ternyata punya satu value yang luar biasa di hadapan Tuhan loh. Bahkan institusi yang dilibatkan sama Tuhan untuk dalam karya keselamatan manusia adalah family. Dengan lahirnya Yesus di dalam keluarga. Tapi kalau kita lihat kondisi sekeliling kita saat ini, why? Kalau keluarga itu begitu hebatnya, kenapa kok banyak keluarga yang berantakan? Barna Research Institute menemukan gitu ya, ada sekian persen, I forgot the exact numbers gitu, 30-40% anak-anak remaja, anak-anak muda yang mulai meninggalkan gereja. Ada fatherless generation, ada sebuah situasi. Indonesia dapat medali perunggu di bagian ini. Karena Indonesia adalah juara ketiga, negara terbesar ketiga di dunia yang punya problem fatherless generation. Apa itu fatherless generation? Satu generasi yang dimana mengalami problem oleh karena ayahnya nggak ada. Nah, ketidakadaan ayah ini ada 3 macam. Yang pertama, ayahnya benar-benar nggak ada. Mungkin karena divorced, atau mungkin karena sudah passed away, sudah meninggal. Atau yang kedua, ayahnya absent, karena memang kondisi keadaan tidak memungkinkan. Karena terpisah soal pekerjaan. Ya, ada yang 6 bulan sekali baru pulang, ada yang 1 tahun sekali baru pulang. Saya pernah ketemu satu keluarga yang selama 30 tahun papanya belum pernah pulang. Tapi every month dia selalu kirim uang. Karena dia kerja di luar negeri. Gitu ya. Tapi yang terparah fatherlessness, yang terparah adalah yang ketiga. The father present. Physically present in the house, but not functioning. Ayahnya hadir di rumah, tapi nggak berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah ini yang paling parah.
Dan ketidakberfungsian ayah ini, alias ketidakhadiran ayah ini, dampaknya besar sekali. Apa sih meaning seorang ayah bagi seorang anak laki-laki? Bagi seorang anak laki-laki, ayah adalah gambaran inspirasi. Nanti kalau aku besar, aku mau jadi orang laki seperti apa? Itu papanya nomor satu. Kalau dia nggak temukan di papanya, karena rasanya nggak bagus, baru dia pasang Cristiano Ronaldo, Messi atau yang lain. Atau Rashford gitu ya. Yang lagi bagus mainnya di MU. Bagi anak perempuan seorang ayah adalah gambaran. Nanti kalau aku sudah gede, aku akan nikah dengan pria seperti apa. Sebegitu pentingnya peranan dan keberfungsian seorang ayah. Tapi kan gak cuma itu problem keluarga hari-hari ini. Divorce rate, domestic abuse itu meningkat dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian family itu sesuatu yang gak perlu lagi dibangun, dipertahankan? Nikah itu ribet, sehingga mungkin banyak anak muda yang gak mau lagi nikah. Gak perlu nikah itu ribet. Kalau yang namanya nikah itu seperti kondisi pernikahan orang tua saya, papi mami saya, mendingan saya gak usah nikah. Halo? Di negara-negara maju di mana ada sebuah fobia yang baru, yaitu adalah gamofobia. Gamofobia adalah ketakutan membangun relasi berkomitmen jangka panjang, including marriage. Usut punya usut, selidik punya selidik, salah satu penyebabnya karena mereka, enggak lah. Kalau yang namanya nikah tuh kayak papi mami saya, mendingan enggak dah. Kan enggak cerai papi maminya, memang enggak cerai. Ke gereja berdua, tapi pulang dari gereja masing-masing masuk kamar masing-masing. Itu yang orang-orang enggak tahu. Sering berantem. Physical abuse mereka enggak ada. Enggak pernah pukul-pukulan, enggak pernah. Tapi emotional abuse iya. Kata-kata yang menyakitkan, neglection, pembiaran, enggak peduli, itu bentuk abuse. Lalu apakah memang keluarga begitu rusaknya sampai-sampai kita nggak perlu lagi membangun namanya keluarga? Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu berapa banyak di antara Anda yang ngerti soal bangunan. Tetapi yang saya tahu sebelum sebuah bangunan dibuat, termasuk gedung ini sebelum dibuat, maka akan ada yang namanya blueprint. Katakan sama-sama blueprint. Blueprint ini menjadi acuan dan arahan dan tuntunan. Nanti mau bikin building berapa lantai, plumbingnya sebelah mana, saluran air kotor sebelah mana, air bersih sebelah mana, saluran AC sebelah mana, digambar semua dengan detail sekali di blueprint ini. If something happens in the future, kalau ada apa-apa di kemudian hari, blueprint ini berfungsi sebagai guidance untuk ngecek problemnya di mana kira-kira ya. Gitu. Nah apa sih blueprint pernikahan yang Tuhan kehendaki? Kita lihat dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua. Dikatakan di sini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh dan apa yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu, jangan orang tidak setia terhadap istri di masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel dan juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, karena itu maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Let's take a look at these two verses. Ini belum main versesnya sebetulnya. By the way, ini baru pendahuluan. Ini belum mulai. Baru pemanasan dulu. Dan kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca baik-baik ya ada kitab ya. Actually 2 ayat ini adalah bagian dari sebuah jawaban. Waktu Tuhan menjawab. Kenapa Tuhan menjawab? Karena ada sebuah masalah. Apa masalahnya? Pada waktu itu orang Israel, zaman Nabi Maleakhi, orang Israel yang mengalami sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan. Kekeringan, gak pernah hujan, panen gagal, hancur-hancuran. And yet karena mereka berusaha untuk taat sama Tuhan, mereka mencoba beribadah terus sama Tuhan. Burn offerings-nya dikasih terus, korban persembahannya. Persis sesuai dengan tuntunan yang mereka baca dari peninggalannya zamannya Musa. Tapi sepertinya Tuhan nggak jawab doa-doa mereka, Tuhan nggak mengindahkan persembahan mereka. Jadi di Maleakhi pasal 2 ini adalah bagian dari sebuah kalimat panjang
Yang diawali dengan, kalau saya pakai bahasa saya, kira-kira Tuhan ngomongnya begini nih. Kalian bingung, kenapa kok persembahanmu gak aku indahkan? Kalian sedih, kenapa kok doa-doamu aku gak dengar? Here's what happened. Ini penyebabnya. Kenapa aku gak mengindahkan persembahanmu, kenapa aku gak mengindahkan doamu, aku gak jawab doamu. Ini penyebabnya. Karena kamu sudah tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Dan masuklah ini di ayat 15 dan 16. Tuhan mengingatkan kembali tujuan dari pernikahan. Bukan cuma sekedar cari bahagia. Hari-hari ini kalau saya membantu tim yang membenahi atau membuat kembali buku bimbingan pranikah di Sinode GBI. Dan kami sering ngobrol-ngobrol, bukan gibah ya, ngobrol-ngobrol. Bagaimana hamba-hamba Tuhan bingung gitu, ditanya ada pasangan mau nikah. Kenapa mau nikah? Cari bahagia. Lalu saya bilang, kalau saya yang dengar jawaban kayak gitu, saya akan tanya lagi, Pak. Tanya apa Pak Him? Saya akan tanya, hilangnya di mana kok dicari lagi? Where have you lost it? This so-called happiness ini. Karena tujuan pernikahan sebenarnya Bapak Ibu Saudara bukan kebahagiaan. Kebahagiaan is a bonus. The main purpose dari pernikahan adalah growth, pertumbuhan, pendewasaan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam pernikahanlah kita dibentuk satu sama lain, kita saling memperlengkapi. Halo? Ujung-ujungnya adalah memuliakan Tuhan. That's the real purpose of marriage. Dan menghasilkan keturunan ilahi. Seperti yang Tuhan mau. Godly offspring. Nah ada 3 modal dasar untuk bisa menghasilkan godly offspring. Modal dasar yang pertama, jangan sampai ada ketidaksetiaan. Faithfulness. Itu nomor wahid, nomor 1. Karena kesetiaan di mata Tuhan itu beda banget sama yang lain. Orang baik banyak, orang setia susah. Baca kitab Amsal deh. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang setia. Termasuk dalam pernikahan. Lalu yang kedua, untuk bisa menghasilkan godly offspring, modal dasarnya, jangan ada perceraian. Ini statementnya kencang banget nih. I hate divorce. Aku membenci perceraian. Ingat ya, yang dibenci bukan orangnya yang bercerai. No. Perilaku bercerainya yang Tuhan gak suka. Oke? Orangnya Tuhan sayang sama orangnya. Ya. Sama yang berpisah, sama manusianya Tuhan sayang. Tetap mengasihi. Tapi Tuhan tidak menyukai perilaku bercerainya ini. Kenapa? Karena rupanya ini termasuk salah satu, perceraian termasuk salah satu yang menggagalkan rencana Tuhan untuk menghasilkan keturunan ilahi. Kan ingat kan awalnya kan? Bermultiplikasi, bertambah banyak, penuhi bumi, kelola, taklukkan itu semuanya. Master, kuasai dunia ini. Dengan godly offsprings, itu maksudnya. Dan ini from generations to generations diteruskan. Nah kalau sampai ada divorce, ada ketidaksetiaan, ini bisa kacau nih. Mengacaukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga modal dasarnya, untuk menghasilkan keturunan ilahi. Yang ketiga, dikatakan, aku juga benci orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Domestic abuse. Itu Tuhan gak suka. Kenapa? Termasuk yang menggagalkan rencana Tuhan. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan sebuah godly offsprings, generasi yang mencerminkan karakter-karakter ilahi dari keluarga yang seperti ini. Nah ini baru modal dasar Bapak Ibu Saudara. Oke, mungkin beberapa di antara Anda langsung ngomong gini. Ketidaksetiaan, nggak ada. Nope. Perceraian, nope. Nggak ada. Apalagi nih? Kekerasan dalam rumah tangga. Sometimes we yell to each other, but then we forgive each other. Ya, masih oke lah, masih sehat lah. Physical abuse, no. Physical abuse, no. Gitu ya. Masih oke lah. So nggak ada juga. Dan kemudian, selesai. Godly offspring. Bisa? Enggak. Ada langkah hal berikutnya lagi, dan ini yang mau saya kupas pagi hari ini. Bagaimana benar-benar kita memastikan bahwa anak cucu kita, the next generation, adalah benar-benar godly offsprings. We have to equip them.
Kita mesti perlengkapi mereka. Modal start awalnya udah bagus. You've been faithful, no divorce, no domestic abuse. That's good. A good start. Ingat, baru modal dasar. Setelah itu nextnya apa? You have to equip. You have to prepare them. Caranya gimana Pak? Prepare-nya Pak? Mazmur 127. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yuk kita baca sama-sama yuk. Mazmur 127. 2, 3. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Anak lelaki yang diperoleh di masa muda seperti anak panah tangan satria. Berbahagialah orang yang mempunyai persediaan panah-panah yang demikian. Ia tidak akan dikalahkan waktu menghadapi musuh di pengadilan. Let's see these verses one by one. Ya, mulai dari ayat ketiga dulu. Anak-anak adalah pemberian Allah, sesungguhnya mereka itu adalah anugerah. Bapak Ibu, di sini saya survei lagi kecil-kecilan, berapa banyak yang punya anak masih balita? Bawah 5 tahun, oke, you have a long journey, oke. Di sini yang anak-anaknya sudah mulai masuk SMP, SMA, college. I know Pak Gembala ya. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, I don't know here di Manila, but most parents di Indonesia, some cultures, itu melihat anak itu sebagai aset. Kamu tahu nggak Himawan, misalnya, kamu tuh lahirnya susah loh. Mami dulu ngelahirin kamu tuh susah loh. Harus dioperasi sesar, duitnya mahal. Udah gitu kamu lahirnya prematur, harus masuk inkubator, duit lagi. Udah gitu kita pikir bisa pulang, kamu kuning, masuk inkubator lagi, duit lagi. Udah gitu perut kamu dulu nggak tahan sama susu biasa, harus susu yang mahal, yang pakai gold itu. Duit lagi. Ya. Terus seumur hidup kamu harus minum vitamin untuk menumbuhkan ini segala macam, duit lagi. We have invested so much in you. Now, since you have graduated, kamu sudah lulus, it's payback time. Papa mama sudah menabur, sekarang waktunya menuai. Nah, kerjakan? Iya. Ini mami mau jalan-jalan nih, ada festival di Guangzhou, pengen lihat. Beliin tiketnya dong. Misalnya. Ini papi ini, rumah papi yang belakang ini bocor-bocor terus, gak ada duit, gimana enaknya ya? Yaudah papi aku kirimin duit, ceret. Sayang. Waduh, lagi ada maunya manggilnya sayang. Sayang. How's everything? How's work? How's your career? Blah, 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 blah. Ngomong-ngomong adikmu ini kasihan lo, pengen kuliah gak ada duitnya. Dan banyak parents merasa, itu sah-sah aja dong, anak gua. I've invested so much on them. Layak dong, aku tarik lagi hasil investmentnya. Bapak Ibu, begitu banyak anak-anak yang terluka. Apalagi kemudian ketika orang tuanya dalam kemarahan, dalam kejengkelan ngungkit-ngungkit. Papa udah beliin kamu ini, mama udah kasih kamu ini. Kamu dari lahir tuh udah disusahin. Siapa yang minta gua dilahirin dulu? Kalian berdua yang nikah, kalian berdua yang ini, gue lahir, terus gue tiba-tiba dipesalah-salahin. Karena banyak orang tua yang mindsetnya seperti itu. This is my son. Ini anakku. And I can do anything that I want. And I can make them to be anything that I want. I make them to be anything I want. Aku bisa arahin anakku. Jangan jadi ada pendoa syafaat tadi. Gitu. Nah, I can do anything that I want. Jangan jadi guru lah. Jangan profesi inilah. Jadi dokter. Duitnya gampang. Saya ingat banget dulu ayah papi saya dari kecil. Him, kamu jadi dokter aja. Look into my eye. Jadi dokter. Dokter tuh enak loh, Him.
Modal stetoskop, zaman dulu harganya 15.000. Nok, 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 nok. Jamnya Seiko, oke, cepek ceng. Rolex, 250. Sendal jepitan, udah gak apa-apa gratis. Misalnya begitu, kira-kira begitulah. Gampang cari duitnya. Kamu jadi dokter aja. Lalu anak diindoktrinasi. Kamu jadi ini aja. Emang gak boleh Pak? I'm thinking about his future. Saya mikir masa depan dia. That's why I start this business. Aku buka bisnis ini. Udah lumayan, udah bagus. I set up this business. Boleh dong. Saya berharap anak saya jadi putra mahkota nerusin. Atau di pelayanan lain lagi nih. Saya udah mulai gereja ini, ngerintis gereja ini dari awal. Udah gede sekarang jemaat 1.000, 2.000, 3.000. Lalu dari anak-anak diindoktrinasi satu. Kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi hamba Tuhan, kamu jadi hamba Tuhan. Kamu yang nerusin. Gak peduli anaknya seneng apa enggak, gak peduli anaknya cocok apa enggak. Sehingga gak heran hari-hari ini banyak anak-anak yang, kenapa kamu kuliah ini? Why? Mami yang suruh? Papi yang suruh? Kasihan loh anak-anak zaman sekarang tuh. Udah dari TK, SD, SMP gak punya pilihan, dipilihin sekolahnya di mana? Ya kan Pak, gak mungkin Pak dari kecil nanya, kamu pengen TK di mana? Kan gak bisa. Jadi orang tua nentuin dong. Oh iya betul. SD terusin, orang tua lagi yang nentuin. Udah TK, SD, SMP, SMA orang tua nentuin terus. Sampai kuliah orang tuanya nentuin. Udah gitu keterusan, nanti mau nikah sama siapa, orang tuanya juga nentuin. So kasihan anak seperti ini karena orang tua berpikir bahwa this is mine. Mine. Anak menjadi alat untuk mencapai apa yang dulu orang tuanya nggak bisa capai. Saya berkesempatan untuk bukan berontak sih, tapi saya bilang, Dad, it's okay, jadi dokter kayaknya oke juga sih, but I have a strong calling, aku masuk psikologi. Jadi ketika saya lulus SMA tahun 87, saya ikut seleksi perguruan tinggi negeri, saya sengaja pilih 3 jurusan. Jurusan pertama psikologi, yang kedua kedokteran untuk menyenangkan orang tua. Dan yang ketiga adalah psikologi lagi. Dan papi saya tenang-tenang aja karena teman-temannya bilang, tenang kok, jarang tembus pilihan pertama. Apalagi pilihan pertamanya susah lagi, Jakarta, UI, susah masuknya, nggak mungkin lah. Tesnya di mana? Semarang, makin susah lagi, nggak mungkin lah. But by God's grace, saya tembus. Papi sampai bingung, masuk? Iya. Ya, jadi psikolog kamu, nggak jadi dokter. But that's what I want. Saya nggak tahu kenapa. Tapi sampai kemudian Tuhan bawa saya sampai hari ini, saya ngerti sekarang. Kenapa kok Tuhan taruh ketertarikan di psikologi ini dalam hidup saya. Orang tua lupa, anak kita tuh punyanya Tuhan. Kita sebagai orang tua cuman dititipin. Kita ini adalah perwakilannya dari Allah. Dikasih tugas untuk besarin anak, mendidik anak, tapi pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Because anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Punya Tuhan, tapi Tuhan kasih kita tanggung jawab. Kamu ya yang gedein ya. Mendidik, memperlengkapi, menyediakan, menyiapkan mereka. Supaya menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Saya senang tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala, dengan Pak Robert dan Ibu. Oke, udah kasih pilihan Pak. Terserah mereka mau jadi apa. That's good. That is supposed to be happen. Itu yang harusnya terjadi. Instead of kita paksain anak kita seperti maunya kita. Kita tolong anak kita untuk find out what's God's calling for them. Apa bakat mereka? Apa minat mereka? Apa yang membuat mereka sampai rela nggak tidur semalaman? Kalau ngerjain sesuatu, itu apa? Apa yang membuat mereka excited, terlepas gurunya nyebelin apa enggak, pokoknya saya kalau mata pelajaran ini, saya tuh excited banget, saya tuh seneng banget.
Plus, puji Tuhan, haleluya, di abad ke-21 ini ada banyak psychological test yang bisa membantu kita. Membantu anak kita menemukan what's their true talent and gift. Supaya kita bisa kembangin mereka. Seperti maunya Tuhan yang setuju, katakan amin. Next verse yang keempat. Anak laki-laki diperoleh di masa muda seperti anak panah di tangan satria. Now listen. Tuhan itu, saya bilang, aduh Tuhan itu luar biasa deh. Kadang-kadang untuk menjelaskan hal-hal yang agak-agak abstrak, Tuhan pakai satu contoh yang sangat-sangat gampang. Why arrow? Kenapa anak panah? Zaman dulu, ya, pasukan kerajaan kalau mau menang, itu harus paling tidak punya satu regu pasukan pemanah. Because that's the only long range weapon available pada waktu itu. Ya. Senjata jarak jauh yang pertama yang ada cuman panah. Kalau nonton film Troy, nonton film Lord of the Rings, kalau yang demen juga Mahabharata misalnya, gitu. Itu kan keren-keren ya. Pas musuhnya nyerbu, wah, kemudian dari castle-nya gitu kan, pemanah siap, lepaskan, release, gitu ya. Waduh keren banget malah gitu. Wah 10-15% hilang gitu ya. Sehingga pasukan musuhnya ketika mencapai ke bentengnya udah berkurang banyak. Nah untuk bisa panah ini membunuh musuh dengan efektif, the tip of the arrow itu kuncinya. Dibuat ada ujung anak panah dibuat dari metal. Dan untuk bikin ini Bapak Ibu Saudara, ya, itu dari besi, lempengan besi dipanaskan, dipukul-pukulin, dipanaskan, dipukul-pukulin sampai tajam, diasah sampai tajam. Itu besinya kalau bisa teriak, dia bisa teriak. Sakit, no, I don't want sakit, it hurts. Stop it, you're hurting me, stop it. Kalau bisa dia teriak-teriak dia. But that's the process. Supaya apa? Dia jadi tajam. Kalau tajam bisa kepake. Bisa efektif membunuh musuh. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang tua, tugas kita menajamkan anak kita seperti anak panah, supaya sang pahlawan agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus bisa pakai. Dengan efektif sesuai kehendaknya untuk memenangkan generasi yang setuju, katakan amin. Nah friends, pertanyaan berikutnya, processing ya, tapi kan saya udah lumayan lah ya. Maksudnya kalau when it comes to the word legacy atau warisan, pasti rata-rata kita mikirnya duit, betul ya? Betul, nggak salah sih. Begitu punya anak langsung, waduh, nanti umur sekian dia akan butuh buat college, tabungan pendidikan dari sekarang. Nanti dia udah kerja, dia kerja, dia harus ini, paling enggak dia nikah, paling enggak ya saya kasih hadiah rumah lah, saya siapin rumah buat dia. Disiapin masa depannya. Legasinya duit, warisan. Bapak Ibu Saudara mempersiapkan warisan atau mempersiapkan masa depan anak itu baik. But the more important thing is, kita harus persiapkan anak untuk masa depan. Karena Tim Elmore ngomong gini, we have to prepare the child for the path, not preparing the path for the child. Yang mesti kita pikirkan adalah kita siapkan anak kita supaya dia siap untuk berjalan dalam jalurnya Tuhan. Nah banyak orang tua yang terlalu fokus di path-nya, di perlengkapannya, facilities-nya, disiapin semuanya. Yang the best, college yang the best college, fasilitas kehidupan yang the best, semua mau yang the best buat anak. Nggak apa-apa, saya kepala, jadi kaki jadi kepala. Yang penting hidup anak saya tidak susah. Seperti zaman saya kecil dulu, karena papi mami saya hidup dalam kekurangan. Bertekad kerja keras, nggak apa-apa. Supaya anak saya jadi hidupnya mudah. Listen. Kadang-kadang orang tua, niat baik orang tua ini ada dampak jeleknya loh. Karena anak yang terlalu gampangin hidupnya. Gak pernah susah, gak pernah berjuang. Gak pernah ngerasain yang namanya earning something with their own hands and feet.
dengan keringat mereka seringkali menjadi anak-anak yang gampang banget. Dan menjadi anak-anak yang gak siap. Gak siap, either gak siap menghadapi keberhasilan atau gak siap menghadapi kegagalan. Saya gak tahu nyampe gak ke sini ya, mestinya nyampe ya karena ini cukup hangat diberitakan gitu ya. Seorang anak yang bisa naik Rubicon, kalau masuk tol gak pernah bayar. Meskipun kemudian terungkap Rubiconnya menunggak pajak 2 tahun. Naik moge bisa semau-maunya. Ketika dia dilaporin sama pacarnya, dia abuse mantan pacarnya dari ceweknya ini sampai hampir mau mati. Udah tangkap polisi, masih ngomong di selnya kantor polisi. Tenang, bokap gue nanganin, besok kita keluar. Because this boy has been spoiled. Tiap bikin masalah ditanganin sama orang tuanya, ditolongin sama orang tuanya. Nggak pernah ngadapin namanya konsekuensi. Sampai papanya sendiri bisa bilang, anak saya nggak jahat. Itu cuma kenakalan remaja. Bapaknya perlu dibaptis ulang. Baptis selam. Setengah jam. I mean, this is the reality of the world. Ketika dunia lebih terkesan ya, dunia itu lebih menghargai orang-orang yang berduit, orang-orang yang berhasil, bisa pakai tas Hermes, bisa pakai sepatu LV, demi bisa beli sepatu LV korupsi, smart city. Barusan ketangkap kemarin, pejabat. Demi apa? Sepatu sneakers LV. What's wrong with this world? Anak-anak muda yang gak jelas hidupnya mau bagaimana dan mereka gak siap menghadapi toughness-nya kehidupan. Tadi kan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala, dengan Pak Robert. Sooner or later, satu persatu ada banyak profesi akan hilang digantikan oleh AI. Can you ever imagine? Pernah bayangkan gak 10 tahun yang lalu? Bahwa ada yang namanya ChatGPT. Dulu zaman saya mau skripsi gitu ya, waduh berapa malam itu. Ya salah. Ini lagi. Sekarang cukup dengan masukin ChatGPT, please make a paper sekian halaman, dasarnya ini referensinya ini. Cuman dalam hitungan menit, tek keluar tuh. Langsung skripsi jadi. Saya cuma cerita ya, nggak memberi ide ya. By the way. I'm just telling a story loh, saya nggak ngasih ide loh. Ya. Atau pendeta mau khotbah, ChatGPT bikinin sermon dong, 3 poin. Referensinya, ayat Alkitabnya ini. Waduh dalam waktu cepat. By the way, khotbah yang ini bukan dari ChatGPT. Saya disclaimer dulu, saya umumkan dulu ya. Ini hasil perenungan saya nih. Sooner or later semua akan berubah. Hidup akan makin susah Bapak Ibu Saudara. Nggak akan makin gampang. Kalau di Indonesia saya ngomong gini. Cepat atau lambat, pemerintah nggak bisa lagi bendung, nggak bisa lagi tahan tenaga kerja asing yang mau kerja di Indonesia. Kompetisinya udah akan makin global nantinya. Dan kalau anak-anakmu nggak disiapkan dari sekarang untuk tough menghadapi kompetisi di masa depan, mereka akan kegilas. Tahukah Anda bahwa sekian dari sekian juta lulusan di Indonesia, hanya sekitar less than 10% yang benar-benar terserap dalam the marketplace hari-hari ini. Nah, saya ngomong ketiga anak kami saya dan istri saya ngomong ketiga anak kami, Michael, Daniel, Jennifer, jangan cuma senang ketika udah pinter, tapi nanti kalian harus punya namanya karakter. Toughness itu karakter. Karena itu yang akan membedakan kamu sama yang lain. Kalau kamu nggak punya karakter yang bagus dari sekarang, kamu akan kalah kempit sama yang lain nanti. Yang setuju katakan amin. So apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita equip kepada next generation ini? 2 hal saja. Yang pertama iman yang kuat. Katakan sama-sama
Iman yang kuat, 1, 2, 3. Dan yang kedua nilai-nilai yang luhur. Katakan sama-sama nilai-nilai yang luhur, 1, 2, 3. Strong faith. Saya taruh ini nomor 1. Kenapa? Charles Spurgeon ngomong begini. Let no Christian parents fall into the delusion that Sunday school is intended to ease them from their personal duties. Jangan sampai orang tua Kristen itu terjebak dalam delusi bahwa sekolah minggu itu diselenggarakan untuk mengambil alih tanggung jawab mereka. Untuk memudahkan tanggung jawab mereka. No, Bapak Ibu. Sekolah minggu membantu, yes. Tapi tidak mengambil alih tanggung jawabnya. Nah ini yang banyak orang tua nggak sadar gitu. Anak saya ditanya siapa yang ngerobohin tembok Yeriko nggak tahu. Guru sekolah minggunya kurang urapan ini. Anak saya ikut pelajaran agama Kristen di sekolahnya. Disuruh cari kitab Daniel, caranya di perjanjian baru. Ini guru sekolah minggunya. Kurang pengalaman. Listen. Charles Spurgeon ngomong gini, the first and foremost and most natural condition of things is for Christian parents to train up their own children in the nurture and admonition of the Lord. Tugas yang utama dan terutama dari orang tua adalah membesarkan anaknya di dalam rasa takut dan hormat pada Tuhan. Karena gini Bapak Ibu Saudara, saat ini dunia sedang tarik tangan anak kita untuk menjauh dari Tuhan. Kalau kita nggak cepat-cepat pegang tangan anak kita, tuntun mereka kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa pegang tangan mereka, dan tuntun mereka sepanjang hidup mereka. Yang setuju katakan amin. Look at TikTok, look at Reels, look at YouTube. Even di Discord sekalipun. Look at the movies. Anak-anak kita sedang ditarik untuk jauh dari Tuhan. You don't need God. You can do it everything by yourself. Believe in yourself. Teaching kan gitu kan? Love yourself. Itu pengajarannya. Love yourself. Take care of yourself. Nobody will help you. You should be taking care of yourself. You can do all things. Padahal ini twisting dari ayat firman Tuhan. Firman Tuhan ngomongnya, I can do all things. Memang gak salah, tapi itu baru koma. Belakangnya, through Christ who strengthens me. Tapi dunia sedang twist around firman Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa orang baik susah, orang yang jahat tetap hidup? Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengizinkan ada kesengsaraan? Katanya Tuhan baik. Kenapa orang tuamu sampai kena COVID dan kemudian mati? Sementara itu orang yang ngomongnya sembarangan, suka ngajak orang-orang untuk berontak untuk demo. Kok nggak mati aja kena COVID? See, those kind of things. Kalau kita nggak benar-benar bawa anak kita dekat sama Tuhan, mereka bisa bingung. Ya. Nah Pak, memang tugas kita. But then, setelah tahu tanggung jawabnya, ada hal lagi yang penting lagi. Untuk kita bisa mengajarkan iman yang kuat, kita jangan sampai jadi begini. Markus 10 ayat 14. Ini kisah anak-anak yang mau datang ke Tuhan Yesus, dihalang-halangi. Saya tanya Bapak Ibu Saudara ya, siapa yang menghalang-halangi anak datang Tuhan Yesus waktu itu? Ahli Taurat? No. Imam Farisi? No. The Jews? No. Siapa yang mencegah? Jesus' disciples. Murid-muridnya Yesus. Nah siapa murid-murid Yesus? Ya kita lah. Tanpa sadar perilaku kita, perkataan kita membuat anak-anak kita nggak mau datang kepada Tuhan Yesus. Anda mungkin bertanya-tanya, Pak, kapan? Kapan Pak saya menghalang-halangi anak saya datang ke Tuhan Yesus? Tiap minggu saya ajak ke sekolah minggu kok. Saya cari sekolahnya sekolah Kristen kok. Dengar baik-baik.
Kita tanpa sadar menghalang-halangi, membuat anak nggak mau dekat sama Tuhan Yesus ketika kita yang pertama nggak jadi teladan. Karena risetnya Barna tuh salah satu yang mengungkapkan kenapa anak-anak remaja, pemuda meninggalkan gereja, because they fed up, mereka muak. Mereka muak dengan perilaku para petinggi di gereja, termasuk orang tua mereka, yang nggak jadi model, nggak jadi teladan. Papa udah terlanjur banyak dosa, kamu aja yang ke gereja. Baca Alkitab ya, baca Alkitab. Papa? Enggak, Papa mah udah capek, udah kerja. Kamu aja baca Alkitab ya. Papa udah terlanjur rusak, kamu yang bener ya. Anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. If you want your children to be a God-fearing children, then be one. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kau mau nanti anak-anakmu dapat pekerjaan yang decent, dapat bisnis yang layak, yang enggak aneh-aneh, dan jadilah orang yang punya integritas. Kalau kau mau anak-anakmu jadi seorang pendoa yang takut akan Tuhan, start from yourself. Start from ourselves. Harus ikut berdoa, harus baca firman. Yang setuju katakan amin. Karena Charles Spurgeon ngingetin lagi tuh, train up a child in the way he should go, but be sure you go that way yourself. Because values are caught, not just taught. Anak itu ahli detektor kemunafikan yang ulung. Dan mereka akan dengan cepat, mereka apalagi anak-anak kecil, bluntly apa adanya. Gimana Pak kita menanamkan iman yang kuat ini dengan cepat saja? Yang pertama, ajar anak kita untuk percaya kepada Tuhan, Yesus dan firman-Nya. Berulang-ulang. Listen, waktu Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel di Ulangan pasal 6, itu Musa addressing to all the 12 tribes. Semua 12 suku. Bukan cuma sama suku Lewi doang. Musa ngomong, ajarkanlah tentang Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Artinya apa? Saudara dan saya meskipun bukan kaum Lewi, kita juga bertanggung jawab ngajarin tentang Tuhan Yesus. 3 anak saya dari mereka dalam kandungan maminya. Saya udah bacain Alkitab. Buat apa Pak? Loh, kalau saintis aja bisa bilang, anak yang dalam kandungan dengerin musik klasik akan jadi pinter. Berarti anak di dalam kandungan sudah bisa mendengar. Nah, kalau bisa dengar musik klasik, bisa dengar Alkitab juga dong. Halo, betul? Bacain firman Tuhan. Dengerin musik rohani. Dari awal dalam kandungan. Nomor 1. Yang kedua, ajar mereka dibaptis. 3 anak saya dibaptis dalam usia remaja mereka. Yang kedua, ketiga dibaptis ketika mereka yang waktu itu anak saya kedua umur 17, sekarang dia 19. Yang ketiga waktu itu umur 16. Umur 15, sekarang dia 17. Saya ditanya, loh Pak Him, Kohim, telat dong. Kan di gereja kita 12 tahun boleh dibaptis. Saya jawab dengan agak bercanda tentunya. Well, puji Tuhan karena saya tidak menggembalakan, jadi saya tidak dikejar setoran. Saya nggak perlu sekedar memenuhi kuota. So I want to make sure ketika anak saya dibaptis, mereka tahu kenapa mereka harus dibaptis. Dan mereka bisa explain dengan bahasa mereka sendiri. Tugas saya nanamin ke mereka kenapa harus dibaptis. Tapi setelah saya tanya, menurut kamu kenapa kita harus dibaptis? Yang pertama teladan Tuhan Yesus. Yesus sendiri baptis. Yang kedua, aku mau sungguh-sungguh menjawab, meresponi kasih Tuhan yang luar biasa. Aku mau tinggalin hidup yang lama, yang penuh dosa. Masuk dalam kehidupan yang baru, komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Berarti udah siap. Tanggal sekian ada baptisan, mau nggak? Mau. Kirim linknya, daftar sendiri. Daftar mereka. Waktu itu dibaptis dalam masa-masa masih harus swab dulu kan? Tes swab dulu. Tas swab ya, dicolok-colok hidungnya ya, nggak apa-apa, ayo. Mereka udah excited mau dibaptis. Baru saya baptis.
Saya daftarkan baptisan. Dan yang ketiga, ajar mereka tentang kuasa doa. Saya dan istri saya selama sejak pandemi gitu ya, tiap hari, tiap malam kami mesbah keluarga. Semalam long distance, saya telepon, saya ikut doa. Sekarang ada Google Meet, ada Zoom, thank God. Masih bisa mesbah keluarga sama-sama. Tentang kuasa doa. Saya dan istri saya selalu ngomong sama mereka, Michael, Daniel, Jennifer, papi, mami gak bisa nemenin kalian seumur hidup. Ada waktu-waktu nanti kalian harus menghadapi masalah. Mungkin kokomu, adikmu gak bisa bantu. Sepupumu gak bisa bantu. Tapi ingat ya, ada satu sosok yang siap bantu kamu. Namanya Tuhan Yesus. Dan dia cuma sejauh doa. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kita indoktrinasikan terus berulang-ulang. Kita ajarin the power of prayer. Waktu anak saya yang pertama sudah mulai nyetir. Istri saya, Mike, ingat ya, pegang setir ya sebelum jalan mobilnya, doa. Kita udah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Kita doa minta perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Many times in our lives, kita weekend, kita ke mall. Awal-awalnya saya pikir gak ada masalah kan, weekend ke mall. Kemudian saya sadar bahwa weekend ke mall adalah keputusan yang tidak bijaksana. Karena sangat susah cari parkir. Luar biasa susahnya. Lalu kemudian as simple as Tuhan Yesus, aku butuh tempat parkir satu aja Tuhan. Tolong dong Tuhan. Dikasih. Langsung saya ngomong sama anak, tuh parkir aja Tuhan kasih. Apalagi yang lain. That's the power of prayer. Yang kedua, nilai-nilai yang luhur. Katakan sama-sama nilai-nilai yang luhur. By the way, saya selesai khotbah jam berapa nih? Jam 12? Boleh khotbah sampai jam 2? No, sebentar lagi. Actually, ya, saya lupa, ibadah sekarang 90 menit kurang lebih ya. Oke. Nilai-nilai yang luhur. Kenapa kita harus tanamkan nilai-nilai yang luhur? Divine values kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau anak-anak kita jadi ahli Taurat, imam Farisi modern. Hafal ayat, bisa nerjemahin, bisa kupas bahasa Ibrani Yunani, tapi kemudian perilakunya jauh panggang dari api. Ini dikritisai sama Tuhan Yesus. Dengerin ajarannya, maksudnya ahli Taurat ini, tapi jangan tiru perilakunya. Nah, kita nggak mau anak-anak kita menjadi ahli Taurat imam Farisi modern. Kita mau anak-anak kita punya kesinambungan, konsistensi, integrity antara apa yang diomongkan, apa yang mereka percayai, dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat yang kedua, the message kasih terjemahan yang bagus banget. Our worship is not just on Sundays, but our daily activities, that's our worship. Penyembahan kita kepada Tuhan bukan cuma ketika kita angkat tangan di gereja, tapi sehari-hari kita, Senin sampai Sabtu. You're eating, you're sleeping, you're drinking, you're working, caramu kerja, cara memperlakukan orang lain, cara memperlakukan orang yang less fortunate, less privileged. That's your worship. Itulah ibadahmu kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi ahli Taurat modern. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Air mata mengalir, air hidung mengalir. Yesus. Nggak usah nunggu Senin. Habis doa berkat, keluar ke parkiran, berantem di parkiran. Cuman gara-gara apa? Ada satu orang yang sangat cerdas. Parkir paralel, pakai rem tangan. Dan gak keluar-keluar. Terus berantem. Dari mulut yang sama, keluar puji-pujian. Tapi dari mulut yang sama, keluar kata-kata kotor. Hal ini saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Firman Tuhan ngomong begitu. So, kita harus punya values. Dan the ultimate values, apapun nilai-nilai nanti. I will propose you some of the values yang perlu dimiliki anak-anak. Harus bermula dari sini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. This should be the basic, fondasi dari semua values yang mau kita tanamkan pada anak kita.
Dasarnya dari sini. Bukan nilai-nilai, sekarang banyak banget soalnya values-values yang kayaknya bener, kayaknya oke gitu ya. Tapi kita mesti compare lagi. Ini benar nggak sesuai firman Tuhan? Ya. Apa aja? Ya. Yang pertama, kebenaran dan ketertiban. Truth and order. Tuhan itu tertib. Nggak aur-auran. Ya. Tuhan itu apa lagi? Saleh dan kudus. Righteous and holy. Tanpa kekudusan kita nggak mungkin ngalamin Tuhan. That's why we have to pursue holiness. Kekudusan. Penting banget. Nggak ada kekudusan, nggak bisa ada breakthrough. Jadi kekudusan harus menjadi satu value yang kita pertahankan dalam hidup kita. Faithfulness, kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan pada pasangan. Apalagi? Excellency. Walk the second mile. Yesus ngomongnya gitu kan? Kalau orang nyuruh kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Be a second mile person. Yang mau lebih. Target perusahaan segini. Saya diam-diam, raise up the bar a bit. Saya mau di atas rata-rata. Nggak tembus, tapi nggak tembus pun juga masih di atas rata-rata. That's excellent. Dan business owners pasti akan kasih promotion, kasih bonus kepada yang excellent, yang di atas rata-rata. Setuju? Amin Bapak Ibu. Resilient, tekun, gigih, gak gampang nyerah. Life is tough, keep trying. Abraham Lincoln berkali-kali ikut election, gagal terus, akhirnya terakhir menang jadi presiden. Michael Jordan, dia bilang, I failed so many times. Kalau saya udah give up, gak mungkin bisa dapat 6 cincin juara NBA. Berturut-turut konsekutif loh. Tapi kenapa? Ya, dia terus latihan terus. Berulang-ulang, resilient. Love and grace, kasih dan anugerah. That's why we should have forgiveness. It's a grace. Kita berikan pada orang. I keep failing, gak apa-apa. Saya ingat banget ketika anak saya umur 16 tahun, yang paling kecil Jennifer, anak perempuan satu-satunya, 16 tahun, saya ajak dia dinner, ngedate. Saya ajak ngomong, saya ceritain namanya holiness, kekudusan, purity, jaga kekudusan hidup, hati-hati nanti dan segala macamnya. Dia belum punya pacar sampai sekarang, and it's good. I like to keep it that way. Masih SMA soalnya. Saya bilang, Jen mau nggak? I challenge you. Tapi tantang kamu untuk jaga kekudusan hidup. Saya kasih dia purity ring. Kamu komitmen. Kamu selama kamu jaga kekudusan, kamu pakai cincin ini. Balikin ke papi nanti ketika engkau pemberkatan nikah. Sebelum engkau pakai cincin dari suamimu, engkau balikin cincin ini. Kalau kamu masih pakai cincin ini bukti komitmen kamu bahwa kamu jaga kekudusan hidup. Dia mau, saya pakaiin. Kita doa. Selesai doa dia tanya, Pi, boleh nanya enggak? What if I fail? Kalau aku gagal gimana, Pi? Gagal jaga kekudusan maksudnya. Saya bilang, yeah, that will make me sad for sure. But I still love you. Bagaimanapun juga sayang papi ke kamu enggak akan luntur. I still love you. That's grace. Kita udah kayak apapun salah kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Ajar berkali-kali. Caranya gimana Pak? Oke, dengan cepat saja. Yang pertama, pengalaman dan sharing berulang-ulang. Sambil makan, sambil nonton. Kalau saya nonton sama anak-anak, kita nonton bareng gitu ya. Apapun filmnya. Biasanya kalau Avengers apa kita nonton sama-sama. Satu rumah suka gitu ya. What do you think? Menurut kamu ini gimana? Si Ant-Man ini gimana? Kayaknya udah pasti jahat lah, tapi Ant-Man gimana? What do you think what he did? Menurut kamu gimana dia? Ya kan mestinya nggak boleh gitu ya Pi ya. Mestinya kan dia gini. Oke. Berarti selama ini kalau sharing masuk ternyata. Gitu ya. Si ini gimana menurut kamu? Selesai nonton, perjalanan dari gedung bioskop ke parkiran, itulah perjalanan yang paling menyenangkan. Karena di situ saya pasti nanya, ayo satu-satu tanya, 2 poin yang kamu pelajari dari film ini apa?
Dan di situ cara kita belajar, cara kita insert, cara kita inject the godly values. Yang kedua, disiplin dasarnya kasih. Pak, orang tua zaman sekarang tetap harus disiplin anak, tetap perlu disiplin anak. Kenapa? Because discipline is part of discipleship. Akar katanya sama. Disiplin itu karena because you want to make disciples, that's why you discipline. Perlu. Kalau ada yang salah dikoreksi, supaya yang salah ini enggak menjadi kronis, jadi kebiasaan yang berulang-ulang, jadi kebiasaan baru. Dikoreksi, mumpung baru sekali 2 kali dikoreksi. Ya, caranya dengan dasar kasih. Nanti next time kalau kita ketemu lagi. Integrasikan dalam kehidupan sehari-hari. That's why ulangan pasal 6 ngomongnya gimana? Saat engkau berdiri, saat engkau tidur, saat engkau bangun, saat engkau berbaring. Listen, bukankah itu daily activities kita? Berdiri, duduk, berbaring, halo. Integrasikan. Ibu-ibu, moms, waktu kau panggil, nih, ini kayaknya kuno banget ya. Siapa namanya? Anna misalnya, Susan. Gitu. Help mom in the kitchen. Sambil masak, sambil apa. Kalau dalam keluarga kami ini kami lakukan. Kita bikin jadwal house chores. Kerjaan rumah tangga, house chores, pekerjaan rumah tangga. Seneng anak-anak? Anak saya langsung protes. Papi child labor. Laporin Komnas HAM. Masa anak-anak dipekerjakan? We are training you. Apa sih bisa dipelajari dari jemur misalnya? Kalau saya selama pandemi saya banyak work from home. Saya keluar dari satu ruangan yang jadi saya di kantor, saya keluar, saya lihat jemuran. Dari jemuran, tataan jemurannya, saya tahu siapa yang jemur. Begitu agak berantakan, plak. Saya tinggal naik sama istri saya. Tadi Michael yang jemur ya? Iya. Enggak heran, mejanya juga berantakan, kayak papinya aja. Gitu. Tapi kalau Daniel anak saya rapi. Yang putih sebelah sini, yang perlu, yang penting-penting, yang karena seragam sekolah atau pakaian buat kerja, itu dia gantung di atas. Kenapa? Lebih dekat ke matahari. Dan yang kedua, dekat kena blower AC panas, jadi lebih cepat kering. Dia ada strukturnya, ada reasonnya. Wah, ini kalau kerja structured nih. Latihan di situ. Cuci piring. Ya kan? Cicit. Waduh, berantakan asal-asalan. Saya bilang, kalau kamu asal-asalan dari sekarang, nanti kamu kerja asal-asalan, ya kamu nggak excellent. Kamu nggak excellent, jangan kaget nanti. Naik gajinya cuma 10%, 5%. Tapi kalau kamu dengan teliti, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu tata dengan rapi, kamu jadi excellent. Semua dari reasoningnya Bapak Ibu. Nah saya melihat Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada, Terus saya lihat beberapa anak muda yang, di gereja-gereja lain kayak gitu soalnya. Di gereja-gereja lain saya khotbah soal ini ya, saya nyampaikan bagian ini. Yang orang tua senang, langsung ngomong-ngomong. Yang anak mudanya. Anak-anak gak akan suka, tapi kita jelasin ke mereka, apa untungnya buat mereka. The benefit is for you. Benefitnya buat kamu, bukan papi mami loh. Bukan karena papi mami pembicara keluarga dan harus punya integritas. No, it's all for you. Kalau nanti kamu jadi excellent kerjanya, kamu teliti kerjanya, kamu rapi kerjanya, kamu yang dapat berkat, bukan papi mami. Karena kamu yang akan dapat gaji yang lebih bagus. Kamu akan dipercaya hal-hal besar. Setuju katakan amin. Last but not the least, kasih teladan. Kasih contoh. Even the small things. Saya nggak tahu di Manila. Saya lihat sejauh ini cukup tertib lalu lintasnya. Tapi di Indonesia, dekat rumah saya itu di kompleks itu ya, kalau jam-jam tertentu karena ada sekolah yang sangat terkenal, itu ramenya nggak karuan. Dan itu orang tua demi supaya anaknya nggak telat. Ya. Itu saya bisa stres sendiri. Saya di jalur yang benar, itu banyak mobil-mobil ngelawan arus. Dan galakan mereka. Saya harus minggir. Terus gue yang benar kan? Gitu. Alasannya apa? Biar nggak telat anaknya ngelawan arus. Loh, papi ini kan ngelawan arus papi. Nggak apa-apa, biar kamu nggak telat. Udah diem aja. Naik motor bertiga ngelawan arus nggak pakai helm lagi. Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Imannya luar biasa kuatnya. Loh papi kan kita nggak pakai helm ini kan verboden, nggak apa-apa, udah deket-deket, nggak bisa banyak ngomong kamu. I was like, okay. Tapi jangan kaget ya,
Karena dari kecil dibiasakan dengan kata-kata, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Mereka bertumbuh dengan pemikiran, sekali-sekali ngelanggar aturan nggak apa-apa. Dan that's why kemudian mereka menjadi rebellious. Because that's the value yang kita tanamkan, yang kita contohkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, let me close my sermon with this. I hope Anda semua familiar dengan kata KPI. Key Performance Indicator. Apa sih KPI-nya kita sebagai orang tua? Yuk kita baca sama-sama yuk. 3 Yohanes 1 ayat 4. 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat menjadikan saya lebih gembira daripada mendengar bahwa anak-anak saya hidup menurut ajaran Allah. Ini dari firman Allah yang hidup terjemahannya. Dan terjemahan-terjemahan baru dikatakan tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat bahwa anak-anakku mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Alkitab gak ngomong tidak ada sukacita lebih besar ketika mendengar anak-anakku hidup dalam kelimpahan. Bukan gitu ngomongnya. Firman Tuhan gak ngomong tidak ada sukacita lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam ketenaran. Bukan itu ayatnya. Nothing wrong kalau anakmu hidupnya berlimpah, jadi orang berhasil, orang kaya, hidupnya mewah. There's nothing wrong with that, gak salah sih. Saya gak anti dengan kekayaan, saya gak anti dengan orang yang flexing dan segala macamnya, meskipun ya buat apa gitu. But the real KPI is, anak-anakmu hidupnya benar gak di hadapan Tuhan? Karena kalau anak-anak kita hidup dalam kebenaran, yang namanya ketenaran, yang namanya promotion, yang namanya berkat, itu will follow. Yang penting itu anak-anakmu hidup dalam kebenaran enggak? That's the most important thing. Kita harus make sure anak-anak kita hidup dalam tracknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. And it starts from us. Dimulai dari kita. Berapa banyak yang pingin punya anak cucu yang menjadi keturunan ilahi di hadapan Tuhan? Bapak surga, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun kondisi yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, hamba-Mu gak tahu. Mungkin Pak Gembala pun juga gak tahu. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat Tuhan, para orang tua yang sudah komit ini Tuhan.